jika sikap malu telah lenyap, maka seorang manusia tidak lagi peduli kepada sopan santun dan benar salah. Bahkan hawa nafsulah yang akan menguasai diri orang itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin mempelajari tips dalam melatih memilih kata-kata saat bicara. Memilih kata-kata saat bicara adalah adab yang harus ditanamkan dan dilatihkan kepada anak semenjak kecil, agar anak itu menjadi manusia beradab. Kata-kata yang akan diucapkan seseorang dipilih karena beberapa sebab. Di antaranya disebabkan tuntutan kelayakan adab dan sopan santun. Berikutnya disebabkan tuntutan mempertimbangkan benar dan salah. Sikap malu mesti ditumbuhkan semenjak anak masih kecil. Karena malulah maka manusia mau dan mampu memperhatikan kehormatan dirinya. Namun, jika sikap malu telah lenyap, maka seorang manusia tidak lagi peduli kepada sopan santun dan benar salah. Bahkan hawa nafsulah yang akan menguasai diri orang itu. Maka dia akan menghalalkan cara apapun dalam mendapatkan maksud dan tujuannya. Cara menghidupkan dan menumbuhkan sikap malu adalah dengan memperingatkan akan bahaya yang akan Allah timpakan atas orang yang tidak memiliki sikap malu, berupa kehinaan dan celaan, baik di dunia maupun di akhirat. Menjadi manusia beradab adalah target terpuji dan harapan mulia yang harus ditanamkan pada anak semenjak anak masih kecil, agar dia bersemangat dalam mengejar dan mewujudkannya pada dirinya. Siapapun yang telah mampu menjadi manusia beradab, maka dia akan dihormati oleh masyarakatnya. Karena masyarakat yang baik akan menjunjung tinggi adab yang mulia. Adab adalah sebuah istilah yang artinya tata krama, di mana manusia tertuntut untuk menyandang dan menghiasi dirinya dengan adab. Bertutur kata yang baik dan benar adalah salah satu bentuk pengamalan adab yang akan menempatkan pelakunya pada posisi terhormat. Maka, mulailah tanpa ragu-ragu untuk membimbing dan mengarahkan anak semenjak dia masih kecil untuk memilih kata-kata sebelum mengucapkannya. Seorang pengasuh harus rajin menegur setiap penggunaan kata yang tidak sopan dan segera menggantikannya dengan kata-kata yang layak, kata-kata yang sopan. Sopan santun adalah suatu ungkapan yang menggambarkan tata cara dalam bersikap dan berbicara pada saat berinteraksi dengan orang lain, di mana masyarakat yang beradab selalu menuntut siapapun yang berada bersama mereka untuk mengerti dan mengamalkan sopan santun. Sopan santun jika diperhatikan dengan seksama adalah bentuk penghargaan seseorang terhadap orang lainnya, dengan menampilkan sikap dan memilih kata-kata yang layak dan tidak merendahkan orang tersebut. Agar anak memiliki kepedulian untuk terus-menerus mau dan mampu memilih kata-kata yang layak dan pantas diucapkan kepada orang lain, maka memerlukan pelatihan dan pembiasaan yang intensif. Anak dilatih dan dibiasakan secara langsung dengan berpraktek semenjak ia masih kecil, dengan diingatkan dan disiapkan beberapa kata-kata yang sopan untuk menggantikan setiap kata yang tidak sopan itu dengan kata-kata yang sopan. Sehingga seorang pengasuh itu betul-betul harus siap melatih dan membiasakan. Sehingga
anak itu dibiarkan berbicara sambil dipantau. Di saat dia mulai menggunakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak sopan, maka ditegur. Jangan nak, katakan kata yang ini, bukan kata yang itu. Sehingga anak itu terlatih untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Benar dan salah, baik dan buruk adalah pilihan yang selalu hadir tersaji pada benak manusia. Setiap terjadi event dan momen sehari-hari, maka pilihan-pilihan itu pun muncul. Karena setiap manusia sedang diuji. Bagaimana dia itu berbuat, bersikap, dan berkata. Malaikat Raqib dan Atid terus-menerus mencatat apapun yang kita lakukan, baik buruk dan benar salah, tanpa pernah merasa lelah ataupun bosan. Kepedulian seseorang akan adanya ujian ini dan kesadaran akan betapa pentingnya nilai setiap perbuatan, sikap, dan perkataan menyebabkannya selamat pada ujian ini. Namun sebaliknya, ketidakpedulian seseorang terhadap ujian ini dan menganggap sepele apapun yang dilakukannya dan dikatakannya akan menyebabkannya gagal pada ujian ini. Maka semenjak kecil setiap anak harus diingatkan dan dibiasakan mengingat untuk selalu memilih kata-kata yang benar dan baik serta meninggalkan kata-kata yang salah dan buruk, sehingga anak itu benar-benar dibiasakan, benar-benar dilatih. Pengasuh itu memang tidak boleh bosan dalam melatih dan membiasakan anak dalam memilih kata-kata. Sikap malu merupakan mesin pencetak banyak sekali sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik, benar, dan bermanfaat. Sikap malu mampu menahan orang dari sikap, perbuatan, dan perkataan yang buruk, salah, dan berbahaya. Pada saat seseorang membuang sikap malu karena menganggapnya mengganggu kebebasannya, maka dia justru akan menjadi seperti seorang pembalap yang masuk sirkuit, namun sirkuit itu tidak memiliki aturan. Maka yang terjadi pada sirkuit itu adalah kacau balau, saling bertabrakan dan saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada aturan. Allah yang maha mengerti tentang manusia telah meletakkan sikap malu pada nurani setiap manusia supaya menjadi manusia yang beradab, supaya mampu hidup dengan sesama manusia serta bisa saling menghormati. Maka semenjak kecil setiap anak harus diingatkan dan dibiasakan mengedepankan sikap malu dengan selalu memilih kata-kata yang layak diucapkan dan menghindari kata-kata yang salah, buruk, dan berbahaya. Sehingga pada akhirnya, di saat pengasuh itu memperhatikan bahwa memilih kata-kata adalah sebuah kecerdasan yang penting untuk dimiliki oleh anak, dan dia pun rajin selalu mendampingi anak, selalu membimbing dan mengarahkannya, terutama saat anak itu mulai lancar berbicara, maka perhatikan kata-katanya. Jangan dibiarkan anak itu salah. Jangan dibiarkan anak itu menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Karena di saat dia dibiarkan, dia akan menganggapnya tidak masalah, dan kata-kata itu berikutnya akan menjadi kebiasaannya dan seterusnya akan tercetak pada dia dan sulit dirubah. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.